Kabarin. Kabar. Terkabar. Berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara ini, apakah menurut Bapak perpindahan ini tidak terlalu cepat? Karena menurut saya dalam perpindahan itu kan membutuhkan biaya yang sangat banyak dan butuh pastinya anggaran yang besar. Sedangkan di Kalimantan ini masih banyak barang-barang itu yang harus diambil dari luar seperti itu. Dan juga apakah menurut Bapak hal ini tidak akan mengambil hak-hak, apakah hal ini tidak akan menghilangkan budaya dan keberadaan dari masyarakat lokal? Seperti yang kita tahu di Jakarta sendiri banyak sekali hilangkan kebudayaan mereka. Seperti kita tahu Indonesia ini pasti tentu dengan ramah, tamah, serta bersosial, sedangkan di Jakarta sudah banyak yang bersifatnya individu. Dan apakah pemerintah sendiri ini dapat menjamin, menurut Bapak, apakah pemerintah ini dapat menjamin hak masyarakat dan meningkatkan efek ekonomi juga kepada mereka? Itu saya, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Silakan. TGB. Menurut Nirmala jawabannya apa, Nirmala? Pertanyaannya yang paling ringkas, ini terlalu cepat apa enggak? Saya ingin dengar jawaban Nirmala dulu. Gak usah panjang-panjang, tapi iya begini jawabannya dan kenapa? Coba. Menurut saya mungkin sedikit agak terlalu cepat, Pak. Karena melihat dari Indonesia sendiri, anggarannya banyak sekali hutang dan anggarannya sering dikorupsi. Mungkin jika tidak dikorupsi, mungkin dapat bisa sih, gitu. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi menurut Nirmala ini terlalu cepat karena kita belum bisa memastikan anggaran itu tidak dikorupsi gitu. Ya, dan selain itu sumber daya manusia ini juga kan Pak cukup kurang. Terus melihat dari perekonomian yang sekarang itu kan banyak masyarakat yang masih ekonominya tidak maju gitu. Dan baik. Ya, saya bilang seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, bagus. Jadi sebabnya ini terlalu cepat menurut Nirmala. Pertama, kita banyak utang. Kedua, masih banyak anggaran dikorupsi. Yang ketiga, masyarakat banyak yang susah, begitu ya? Baik, terima kasih. Jadi begini, ada satu hal yang memang di dalam membangun itu kita dihadapkan pada pilihan. Bukan hanya membangun ya sebagai pemimpin. Jangankan pemimpin Indonesia, pemimpin rumah tangga pun itu setiap saat pasti ada pilihan-pilihan yang harus diambil. Dalam membangun, ya, artinya membangun, saya sempitkan, membangun infrastruktur, ya, sarana fasilitas. IKN itu kan infrastruktur asasnya, walaupun secara keseluruhan dia adalah membangun ekosistem, ya, tapi itu infrastruktur, ya, bangunan-bangunan awalnya yang akan dibangun. Itu selalu ada dua pendekatan atau pilihan. Pertama, pilihan berdasarkan orang, ya, atau berdasarkan cita-cita masa depan. Berdasarkan orang artinya adalah dilihat dulu ada orang yang membutuhkan baru dibangun, atau dibangun dulu untuk kemudian menciptakan pertumbuhan di daerah itu. Itu selalu pilihannya ke sana. Menurut Nirmala mana yang paling bagus pendekatannya? Ada orangnya dulu, dihitung berdasarkan kebutuhan orang yang ada di sana, baru sesuatu dibangun, atau dibangun sesuatu itu berdasarkan pertimbangan yang lebih dari itu. Ada pertimbangan keadilan, pertimbangan untuk pemerataan pembangunan, pertimbangan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru atau yang lain. Menurut Nirmala mana yang paling pas? Ada orangnya dulu baru dibangun, atau berdasarkan satu visi kita membangun? Tentunya jawabannya pasti yang kedua, Pak, berdasarkan satu visi. Baik. Apa konsekuensi dari kalau memilih pertama? Kalau memilih yang pertama, maka selamanya Indonesia ini pembangunannya tidak akan Indonesia sentris. Kalau ngitung
jumlah manusia. Contoh, jalan dibangun di suatu daerah berdasarkan banyaknya orang di situ dan mobil yang ada. Kalau itu yang dilakukan, maka tidak akan dibangun jalan perbatasan. Tidak akan dibangun jalan tol di Kalimantan. Tidak akan dibangun fasilitas-fasilitas transportasi bandara yang besar-besar di Kalimantan. Kenapa? Orangnya sedikit. Mau begitu? Mau begitu? Kalau pertimbangannya kayak begitu, maka infrastruktur akan numpuk di tempat yang memang orangnya sudah banyak. Itu pertimbangan ekonomi. Kan ekonomi itu intinya adalah pakai uang sekecil-kecilnya dengan hasil sebesar-besarnya. Apa artinya? Harus ada proyeksi pasar yang jelas. Kalau Anda mau bangun jalan, katakanlah jalan tol misalnya, pastikan bahwa penggunanya itu pasti banyak. Baru bangun jalan tol, maka akan untung. Tapi, ya, alhamdulillah, ya, ini sesuatu yang harus kita sebut dengan penuh kesyukuran. Ya, karena kita diajarkan untuk syahadah lil haq. Sampaikan apa yang benar, ya sampaikan. Kita syukur Bapak Presiden Jokowi itu dia Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Kenapa ada yang ribut-ribut, wah jalan tol rugi. Iya, memang jalan tol itu dibangun tidak hanya di tempat yang memang sudah ramai, tapi dia dibangun sebagai instrumen untuk menciptakan keramaian. Kalau hitungannya adalah berdasarkan tempat yang pasti untung, nggak bakal ada jalan tol di Sumatera, di Kalimantan, nggak bakal ada. Sampai kapan? Sampai 20, 30, 40 tahun lah, nggak bakal ada. Karena penduduk kita memang sedikit dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Apa itu yang kita mau untuk Indonesia? Ini pertanyaan yang sangat mendasar tentang kita ber-Indonesia. Kalau saya mengatakan bahwa kita justru harus terus mendorong pemerintah untuk bisa mengalirkan dana pembangunan itu bukan hanya ke tempat yang sudah padat dengan manusia, tapi juga bahkan ke tempat-tempat yang paling terdepan dari Republik Indonesia. Kalau dia mau, mohon maaf nih, kalau mau presiden itu dapat dukungan politik, ini sekedar dukungan politik, rakyat itu paling banyak di mana? Di Pulau Jawa. Lebih dari 100 juta di sana. Kalau mau bikin dukungan politik, bikin orang senang, bikin aja banyak-banyak di Jawa. Kasih Kalimantan sedikit-sedikit, kasih Sulawesi ala kadarnya. Pasti dapat dukungan politik. Tapi kan pemimpin tidak seperti itu. Pemimpin itu kan berkewajiban untuk menghadirkan pemerataan. Karena Indonesia yang kita cita-citakan itu bukan Indonesia yang jangka pendek. Hari ini ada, besok hilang, enggak. Kita berharap Indonesia ini tetap terikat sebagai satu bangsa ratusan tahun ke depan, sampai kapanpun. Dan kuncinya adalah pemerataan antar wilayah. Jadi kalau jalan tol hari ini di banyak tempat rugi, iya memang begitu. Itulah kos ekonomi hari ini yang harus kita tanggung bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di masa yang akan datang. Kenapa IKN sampai sekian banyak ditaruh di Kalimantan? Itu akan menciptakan multiplier efek yang luar biasa. Efek bermulti, bukan berganda, tapi efek berlipat-lipat. Ekonomi dan semuanya. Itu kalau saya memandang itu seperti itu. Kenapa sekarang? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau mau menunggu utang kita selesai, ya, maka Kalimantan nggak akan maju-maju. Kalau kita menunggu korupsi bisa dihilangkan, baru kita membangun hal-hal besar, nggak bakal selesai. Tapi kita bangun hal-hal besar itu sembari kita menangani masalah-masalah yang ada. Jadi kalau saya melihat ini adalah wujud daripada Indonesia sentris.